Iya, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat pagi ya, SMA BPPK. Sebelumnya kita sudah membahas di dua pertemuan sebelumnya. Yang pertama kita dulu membahas mengenai torsi ya, mengenai torsi. Torsi ini adalah efektivitas gaya untuk memutarkan benda ya. Waktu itu ini ada kunci, kemudian di situ ada mur gitu ya. Efektivitas gaya memutarkan suatu benda gitu ya. Nah, ini di apa namanya, di dunia rotasi ya. Di dunia rotasi itu kita mengenal adanya ini apa, torsi ya. Kita mengenal torsi. Nah, kalau di apa namanya itu, kebalikan daripada rotasi yaitu translasi ya. Di gerak translasi, kalau rotasi itu berarti kan gerakannya memutar. Kalau translasi itu bergeser ya, bergeser. Nah, kalau di translasi kita mengenal adanya F ya, atau ini adalah gaya. Nah, gaya ini yang menyebabkan sebuah benda itu dari keadaan diam ya, dari keadaan diam menjadi bergerak. Penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah gaya. Nah, kalau di dalam torsi, suatu benda yang tadinya diam kemudian dia bisa bergerak melingkar, penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah torsi, gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kita mengenal yang namanya momen inersia ya. Momen inersia. Kalau di translasi kita mengenal yang namanya massa gitu ya, massa. Massa kan M ya, dilambangkan dengan huruf M. Kalau momen inersia dilambangkan dengan huruf IPSA. Sebelumnya di pertemuan kedua kita sudah mendefinisikan I itu sama dengan mr kuadrat untuk partikel ya. Ini untuk partikel. Ini massa. Kalau dalam translasi kita mengenal namanya massa gitu ya. Jadi ukuran inilah apa, beban gitu ya. Kayak kalau gaya itu menekan ya, kalau massanya besar otomatis diperlukan gaya yang besar. Begitu juga di dalam momen inersia, kalau kita mau memutarkan benda dengan menggunakan torsi ya, tapi semakin besar momen inersianya, kalau momen inersianya besar maka diperlukan torsi yang besar ya. Jadi kalau I-nya besar maka diperlukan torsi yang besar juga. Sama ini juga ya, masanya besar maka diperlukan gaya yang besar juga. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai kaitan antara percepatan sudut ya, percepatan sudut. Nah, percepatan sudut. Nah, kalau di translasi kita mengenal yang namanya percepatan ya, percepatan saja. Nah, ini dilambangkan dengan huruf A ya. Akselerasi, acceleration kalau dalam bahasa Inggris ya. Akselerasi. Nah, di sini percepatan sudut dilambangkan dengan huruf ini, alfa. Nah, bagaimanakah penjelasannya percepatan sudut ini? Ya, kita lihat di gambar berikut ini ya. Pertemuan berapa kita? Oh, di atas. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi di sini ada sebuah benda ya, jari-jarinya R gitu ya. Nah, jari-jarinya R kemudian didorong ya dengan gaya F ya, sehingga menimbulkan torsi ya,
menimbulkan torsi yang arahnya searah dengan jarum jam ya, menghasilkan torsi. Ya. Kita tahu di hukum Newton yang kedua, ya, hukum Newton kedua, rumus daripada hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A ya, seperti ini. Ya. Dimana A-nya itu adalah A translasi ya. Jadi kalau dulu kan di kelas 10 A itu A-nya selalu A translasi gitu ya. Percepatan pergeseran ya, translasi namanya. Nah kemudian kalau apa namanya, oh maaf, ini ada yang terlewat ya, Nah yang namanya percepatan sudut ya, percepatan sudut itu gitu ya, didefinisikan ya, atau kebalik, percepatan translasi dalam sebuah benda yang berputar seperti ini ya, nilai A-nya itu akan didefinisikan sebagai alfa dikalikan R gitu. Hubungannya seperti ini. Jadi percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Dan semua seperti ini ya. Contoh misalnya bukan hanya percepatan tetapi juga kecepatan ya. Kecepatan translasi itu juga akan sama dengan, nah ini saya juga perkenalkan, W itu kecepatan sudut dikalikan dengan R ya. Jadi kalau alfa ini tadi percepatan sudut ya, kemudian W ini adalah kecepatan sudut. Nah, ini satuannya berarti putaran atau radian per detik ya. Kalau yang ini satuannya radian kuadrat per detik. Kalau ini meter per detik, kalau ini meter per detik kuadrat, maaf, kuadratnya di bawah, meter per detik kuadrat. Ya ini radian ya. Nah kalau A itu kan meter per detik kuadrat, kalau V meter per detik ya. Ini sudah ya sebelumnya ya. Kalau A meter per detik kuadrat, kalau V meter per detik. Nah ini hubungannya itu seperti ini ya. Kembali lagi ke sini ya. Jadi A itu alfa kali R ya. Nah karena A itu alfa kali R, maka kemudian rumus yang F sama dengan M kali A itu jadi M kali R alfa ya, digantikan dengan yang ini A-nya. Nah kemudian apabila dua ruasnya kita kalikan dengan huruf R, kita kalikan, ini ada R baru ya. Di sini juga kita kalikan dengan huruf R, jadi R kuadrat ya. Jadinya R kali F sama dengan MR kuadrat alfa gitu ya. Nah kita ingat kembali bahwa R kali F ya, R kali F itu adalah torsi. Nah, torsi. Sedangkan MR kuadrat ini adalah momen inersia ya. Sehingga torsi sama dengan momen inersia dikalikan alfa gitu. Atau bisa ditulis juga alfa ini sebagai A translasi per R ya. Kalau berarti kan kalau dari sini alfa itu ya berarti R-nya ke bawah ya, yaitu A per R ya, A per R gitu. Nah jadinya seperti ini, I kali A per R gitu ya. Nah ini dan kalau kita lihat sekali lagi, kalian perhatikan di sini rumusnya kan menjadi torsi sama dengan momen inersia dikalikan alfa, dan ini ada di
rotasi ya, hanya ada di rotasi. Sedangkan di translasi dunia translasi ya, F sama dengan M kali A, hukum Newton yang kedua. Nah, kalian perhatikan di situ ya, F sama dengan torsi ya, sejajarnya M sama dengan I ya, A sama dengan alfa. Nah, gitu kan. Jadi mudah ya untuk mengingatnya. Gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat yuk contoh soalnya seperti apa. Kita lihat contoh soalnya di mana ya? Di sini gitu. Oh ya, ini ya. Oke. Ya. Sebuah batang homogen memiliki panjang L ya, masanya M. Oke. Batang tersebut diberi engsel sehingga dapat berotasi seperti tampak pada gambar. Oh, gambarnya belum saya gambar ya. Batang dalam keadaan diam pada posisi horizontal. Tentukan besar percepatan sudut dan besar percepatan tangensial. Oke. Percepatan tangensial atau percepatan translasi ya, translasi atau tangensial. Ini nama lain disebut tangensial karena dia menyinggung, nanti kita lihat ya, pada ujung batang ketika batang dilepas. Jadi ini gambarnya, gambarnya ini belum saya gambar ya. Gambarnya jadi ini tuh ada tembok gitu ya. Di sini dipasang engsel gitu ya. Di sini ada batang begitu. Batangnya tuh horizontal. Nah, si batang ini bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Dan ini ditahan posisinya seperti ini gitu ya. Dan kemudian kalau ini dilepas gitu, kalau ini dilepas maka dia akan mempunyai percepatan sudut gitu ya. Tentu saja dia akan bergeraknya ke bawah gitu ya. Nah, yang diketahui di sana diantaranya yaitu panjangnya L, kemudian masanya M ya, masanya M, saya tulis aja di sini dulu ya. Oke, nah ditanyakan alfa. Yang pertama, 1, alfanya berapa? Yang kedua, T-nya, tangensialnya berapa? Gitu ya. Nah, kita analisis dulu dari sini ya. Di sini ada nggak gaya yang menyebabkan si benda ini bisa jatuh ke bawah? Posisi terakhir si benda itu kalau sudah jatuh, tentu saja dia akan bergerak sehingga nanti batangnya ke sini ya. Nah, seperti ini. Batangnya nanti akan seperti ini gitu ya, sehingga akan berputarnya ke sini. Apa yang menyebabkan benda ini bergerak ke sini? Satu-satunya penyebab benda tersebut bergerak itu karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu tentu saja semua benda ini, semua bagian daripada balok batang ya, batang ini semuanya terkena gaya gravitasi. Dan untuk garis gayanya itu diwakili oleh pertengahan benda tersebut. Nah, ini F ya. Nah, karena semuanya dikenai gaya gravitasi, ditarik oleh gravitasi bumi, maka menggambar gayanya di tengah-tengah, bukan di ujung sini. Gitu ya. Bukan di ujung sini, tetapi di tengah-tengah. Nah, ujung sini di ujung kiri ditahan engsel ya. Ujung kanan tidak ditahan, gitu kan? Sehingga nanti bendanya seperti ini ke posisi terakhirnya, gitu ya. Tapi tidak membicarakan itu, kita membicarakan gaya penyebab benda ini berotasi. Nah, jadi kita cari dulu torsi ya, torsi. Torsi
yang bekerja, torsi itu rumusnya adalah I dikalikan alfa gitu ya, I kalikan alfa. Nah, rumus I sendiri ya, rumus I sendiri adalah I-nya adalah sepertiga MR kuadrat ya. Kita kumpulkan dulu data-datanya ya. Kalian ingat di video sebelumnya, untuk sebuah batang homogen itu momen inersianya adalah sepertiga MR kuadrat ya, sepertiga MR kuadrat ya. Nah, yang kita carikan di sini adalah alfa ya. Jadi untuk mencari alfa ini, berarti kita harus tahu I-nya ya. Yang kedua kita harus tahu torsinya gitu ya. Nah, sekarang kita juga cari juga torsi. Nah, torsinya adalah F dikalikan dengan R ya, F kalikan R. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik ya. Dua-duanya di sini ada R, tetapi R yang atas sama yang bawah itu berbeda. Nah, kita lihat ya untuk yang R yang atas dulu. Nah, untuk I ini tadi rumusnya sepertiga ya, dikalikan massa batang ya, dikalikan panjang batang. Panjang batangnya berapa? Yaitu L ya, L, atau kita tuliskan L besar seperti ini. Oke, ini panjang batang. Untuk torsi ini adalah F ya, dikalikan R. R-nya itu ya, R-nya itu R yang mana? R-nya itu adalah jarak dari titik pusat ke F. Yang manakah itu? Nah, jarak dari titik pusat ke F, titik pusatnya ini ya, F-nya di sini. Nah, kalian lihat di sini nih. Nah, hanya dari sini ke sini, gitu. Jadi bukan dari sini sampai ke sini, karena posisi F-nya ada di tengah, gitu ya. Jadi saya tuliskan aja ini sebagai D saja lah, begitu ya, D. Oke. Jadi F kali D, gitu ya. Jadi bukan R-nya itu bukan sampai sini. Atau supaya sama ini pakai L, ini juga kita gunakan L juga. Jadi torsi itu sama dengan F, D ini adalah setengah L ya, setengah L gitu ya, atau setengah F dikalikan L gitu ya. Nah, kita sudah ada nih, I-nya ada, torsinya ada, maka kita masukkan ke sini ya, ke persamaan ini. Maka torsi alfanya atau percepatan sudutnya itu adalah torsi dibagi dengan I, gitu ya. Oke, ya saya geser dulu sebentar. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebentar ya, kita masukkan ya, kita masukkan torsinya itu adalah setengah F kali L ya, kemudian I besarnya itu adalah sepertiga M kali L kuadrat ya, atau alfanya itu sama dengan ini setengah, ini sepertiga, sepertiganya bisa naik ke atas ya, sepertiganya naik ke atas, jadi 3/2 begitu ya. Nah, kemudian L nya bisa dicoret salah satu ya, bisa dicoret, yang ini coret sama ini gitu ya. Nah, sehingga F ya per ML begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, ini masih bisa ya. Kita ingat untuk gaya berat ya. Untuk gaya berat itu ini kan F-nya F gaya berat ya. Ini sama dengan W kecil ya. Ini sama dengan M dikalikan dengan G. Ya. Karena ini adalah sebuah benda ya yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi, gitu kan. Jadi F-nya itu sama dengan M kali G. Nah, jadi ini bisa kita masukkan juga ke sini.
ya. Alfanya itu sama dengan 3/2, F-nya kita ganti dengan M kali G per ML ya, atau alfanya adalah 3/2 G per L. Nah, begitu ya. Ini dia ketemu alfanya seperti ini ya. Jadi memang soal ini untuk mencari untuk mencari rumus saja gitu ya, tidak mencari kuantitasnya, jadi mencari perumusan gitu ya. Oke, sekarang yuk kita lihat untuk soal yang berikutnya, yang B-nya, yaitu mencari A translasi ya, A translasi. Oke, untuk mencari A translasinya, tadi masih ingat ya untuk nomor 2 ya. A translasi atau A tangensial itu sama dengan alfa kali R atau R dikalikan alfa ya. Nah, sekarang kita lihat dulu R-nya ini yang mana? Apakah R itu adalah L atau setengah? Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, karena gerakannya seperti ini, begitu ya, gerakannya seperti ini. Ini kan yang bergerak itu kan ini ya, dari sini ya ke sini. Nah, maka R-nya itu R-nya si A translasi itu adalah L gitu. Nah, jadi ingat gambar yang tadi sebelumnya ya, bahwa ketika ada sebuah benda ya, ini poros gitu kan. Nah, ini ada F gitu ya. Ini F ya, ini R. Nah, tentu saja R-nya adalah R yang ini ya. R-nya R yang ini nih. Oke. Tapi begini ya. Jadi apakah R-nya itu yang di sini gitu kan? Atau yang di sini? Kalian harus lihat dari soalnya, dari catatan soalnya di sini. Nah, kalian lihat besar percepatan tangensial di mana? Yaitu pada ujung batang ya, ketika batang dilepaskan. Nah, hal yang menarik yang bisa kita lihat, sebentar, saya geser dulu. Hal yang menarik yang bisa kita lihat, nah di sini aja ya. Apa perbedaan antara A tangensial dengan A sudut ya, alfa ya, adalah begini. Jadi kalau suatu benda ya diputar begitu kan, berputar. Oke, jadi bila mana ada suatu benda diputar terhadap poros misalnya gitu ya, dengan suatu gaya. Gayanya ini udah tegak lurus ya, tegak lurus. Ini jaraknya adalah R ya. Nah, maka R itu ya adalah jarak dari titik sini ya sampai ke benda tersebut. Nah, yang menarik di sini ini kan adalah tentang batang ya, tentang batang tadi. Batangnya kan panjang ya. Nah, kalau kita perhatikan batang ini terdiri daripada partikel-partikel ya, partikel-partikel. Artinya maksud saya begini, di sini setiap partikel itu akan mempunyai percepatan sudut yang sama. Partikel yang di sini alfa, di sini alfa, yang di ujung sini juga percepatan sudutnya besarnya sama, alfa, bukan alfa A, B, C bukan, tapi semuanya sama. Tetapi untuk percepatan translasi ya, untuk translasi itu titik yang di sini ini A-nya A1 gitu ya. Yang di sini A-nya A2, yang di sini A3. Ini percepatannya tuh berbeda-beda. Kalau yang di sini ya, percepatannya lebih kecil ya, kalau yang di sini lebih besar.
Dimengerti nggak? Jadi artinya kalau suatu benda ya, eh, benda dengan r yang kecil ya. Jadi yang disebut dengan A tangensial itu adalah A translasi ya. A translasi. Dia akan bergerak secara menyinggung ya. Jadi selalu tegak lurus. Kalau jauh dari pusat ya, maka R-nya kan lebih panjang ya. Ini R kecil, ini R-nya lebih gede gitu ya. Ini A-nya kecil, di sini A-nya lebih gede gitu ya. Kalau A-nya kalau bendanya lebih jauh, tentu kan R-nya lebih besar lagi. Dan di sini A-nya juga semakin besar. Kenapa? Karena begini. Kalau di sini ya, kalau yang kecil ini kan dia akan menempuh jarak segimana? Segini kan pendek ya. Ya. Kalau yang ini dia akan menempuh jarak yang panjang ya. Di sini menempuh jarak yang lebih panjang. Nah, ini jaraknya lebih panjang. Ini jaraknya sedang, ini jaraknya pendek. Kalau dari percepatan sudut semuanya sama, percepatan sudutnya sama. Ya, dari sini sampai ke sini misalnya, sudut yang ditempuh adalah 30 derajat. Maka satuannya ya radian per sekon ya. Jadi dari sini sampai sini semuanya itu 30 derajat per sekon gitu ya. Sampai ke sini 90 derajat per sekon. Sampai sini maaf gambarnya. Sampai sini nanti 90 derajat per sekon misalnya gitu ya. Di sini alfanya sama, tetapi untuk yang ini kan satuannya beda. Satuan daripada A itu kan meter per sekon kuadrat. Yang dilihat di sini meter ya. Meter. Kalian lihat meter per sekon kuadrat. Jadi meter itu yang mana? Meter itu ini nih. Panjang lintasan yang hijau ini. Panjang lintasan yang hijau ini. Maka semakin besar jarak ke titik pusatnya, maka meternya itu semakin besar, maka A-nya semakin besar. Jadi untuk kembali lagi ke soal ini, berapakah A translasi atau A tangensialnya gitu ya? Maka tergantung daripada soal. Nah, di sini soalnya adalah pada ujung batang. Nah, karena yang dimintanya adalah pada ujung batang ya, maka R apa kok gitu tulisannya ya. Maka untuk ujung batang ya, untuk ujung batang R-nya itu sama dengan L ya, sehingga AT-nya adalah L dikalikan alfa. Alfanya di sini udah dapat nih 3/2 G per L ya. Nah, sehingga A translasinya atau A tangensialnya adalah 3/2 G itu ya. Ya, itu seperti itu anak-anakku sekalian ya. Semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan mengenai momentum inersia. Terima kasih ya.